Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebuah kisah yang dirahmati Allah. Tidak lama lagi tahun akan berganti ke 2024. Tahukah sahabat, beberapa waktu ini umat Islam sangat ramai membahas fenomena yang berkaitan dengan tahun 2024. Salah satunya adalah isu tentang akan berkumpulnya para ulama dari seluruh dunia. Kabarnya para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024. Pertanyaannya adalah, sebenarnya ada apa dengan tahun 2024? Mengapa para ulama di seluruh dunia berkumpul untuk membahas tahun 2024? Mohon tonton sampai selesai agar tidak keliru dan salah dalam penafsiran. Sahabatku seiman, tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun yang penting dan darurat bagi umat Islam, karena menurut isu yang beredar sekarang ini, para ulama seluruh dunia sedang menanti kemunculan seorang mujaddid atau pembaharu agama. Hal ini berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW bahwa mujaddid akan diutus kepada umat sekalian dalam jangka 100 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus atau menghadirkan bagi umat ini, umat Islam, orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan Tabrani. Dijelaskan juga oleh para ulama tafsir dan hadis sahih bahwa mujaddid adalah seseorang yang akan membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Pembaruan yang dimaksud diartikan sebagai usaha untuk menghidupkan kembali amalan ajaran Islam yang sebenarnya. Bisa juga sebagai sebuah upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya, karena beberapa telah banyak diselewengkan atau disalahartikan oleh umat Islam sendiri. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara itu, seorang cendekiawan kontemporer, Profesor Quraisy Shihab, dalam bukunya yang berjudul 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, menjelaskan bahwa tugas mujaddid sebagai pembaharu dibutuhkan mengingat perjalanan sejarah, boleh jadi merupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya penafsiran yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Oleh karenanya, kehadiran mujaddid sangat berperan untuk mengaktualisasikan ulang ajaran agama. Adapun yang dimaksud mengaktualisasikan ulang dalam pengertian ini adalah menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi jalan keluar, dan memberi penafsiran baru tanpa menciptakan ajaran yang baru. Menurut Haji Ahmad Faisal Marzuki dalam bukunya Mendirikan Salat Menegakkan Peradaban, mujaddid tidak perlu membawa agama baru, tetapi hanya membawa metode baru dan memperbaiki yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis, serta memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Haji Ahmad Faisal Marzuki berpendapat, mujaddid bisa datang dari kalangan ulama, khalifah, atau pemimpin pemerintahan, hingga cendekiawan muslim atau ulil albab. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berpengaruh besar dalam penegakan agama Islam di zamannya. Penghitungan akhir 100 tahun dalam hadis Rasulullah, menurut penjelasan sebagian ulama, yakni dimulai dari waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun jumlah mujaddid yang diutus dalam setiap 100 tahun sekali, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan kehadiran mujaddid hanya satu orang dalam satu abad atau 100 tahun. Tapi ulama ternama seperti Al-Munawi, Al-Zahabi, Ibnu Katsir, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Ibnu Atsir Al-Zahari menyatakan bahwa mujaddid bisa jadi lebih dari satu orang
alias beberapa orang dalam satu abad. Para ulama yang namanya disebutkan ini menafsirkan kata man dalam hadis tersebut sebagai sebuah kata yang bersifat umum, bisa saja mencakup perseorangan atau kelompok. Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih khusus menyatakan bahwa mujadid bisa saja mencakup berbagai bidang seperti fikih, tafsir hadis, dan akhlak. Bahkan bisa juga bidang peperangan, pendidikan, pemikiran, dan jihad. Lebih lanjut, Profesor Quraisy Shihab sendiri sebagai ulama tafsir kontemporer menyatakan tidak mudah untuk menetapkan siapa mujadid kepada setiap abad, sebab selain ada kemungkinan mujadid tidak hanya satu orang dalam satu abad, versi nama-nama mujadid dari tiap abad pun berbeda-beda. Ibnu Katsir dalam kitab Dalail Nubuwah menyebut mujadid kepada abad pertama Hijriyah mencakup 14 nama seorang tokoh. Pendapat lain dari Imam As-Suyuti menyebutkan nama-nama mujadid yang berbeda pula dalam potongan syair gubahannya. Lalu versi lainnya dapat ditemukan dari Nawab Siddiq Hasan Khan yang menulis kitab Al-Hujjah Al-Kiramah. Nawab Siddiq Hasan Khan merinci mujadid setiap tahunnya, termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan muslim. Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang disebut mujadid abad kedua, mujadid abad kelima yakni Imam Al-Ghazali, mujadid abad ketujuh adalah Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syuyuti termasuk dalam mujadid abad ke-10, dan Imam Mahdi sebagai mujadid terakhir yang akan memperbaharui agama Islam. Tapi sahabatku seiman, di luar daripada konteks beragamnya pendapat itu, satu hal yang pasti adalah siapapun mereka yang diutus sebagai mujadid tentulah bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Karena pada hakikatnya, untuk bisa dikategorikan sebagai mujadid, orang tersebut mesti memenuhi beberapa syarat khusus sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama. Seperti halnya melampaui 100 tahun berlangsungnya dan menguasai seluruh cabang ilmu. Sampai di sini mungkin kita bertanya-tanya, mengapa para ulama seluruh dunia begitu menanti mujadid pada tahun 2024? Sahabatku rahimakumullah, 100 tahun akan kehadiran seorang mujadid menurut beberapa ulama dimulai dari keruntuhan kekhalifahan Islam yang terakhir, yakni Khalifah Utsmaniyah. Jadi bukan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa Khalifahan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924 sejak berdiri pada tahun 1517 Masehi. Salah satu ulama yang memprediksi demikian ialah Wakil Sekjen Robita Agama Palestina yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Diceritakan selama di penjara oleh Israel, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mencoba melakukan riset yang dalam terkait hal tersebut. Sesuai dengan pijakan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan bahwa insya Allah pada tahun 2024 mendatang akan terjadi Syaifatul Islami. Dari hasil riset tersebut, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bahkan berani berasumsi jika Indonesia bisa saja menjadi negeri pemantik kebangkitan Islam global. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta ketika beliau berkunjung ke Indonesia setelah bebas dari penjara Israel. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menjalankan agama ini kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya. Digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya kalau Dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Ketika pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab, mulai dari kepemimpinan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa Daulah Umayyah, dan hasilnya agama ini jaya. Namun ketika para penguasa saat itu beserta para pegawainya telah menyimpang, kemudian Allah mencabut amanah itu dari mereka. Pada masa berikutnya, Allah memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong Daulah Abbasiyah, penyangga utama. Ini mulai dari Perdana Menteri keluarga Al-Baramika sampai Panglima adalah dari kalangan orang Persia.
Banyak ulama dan cendekiawan daulah ini Allah kehendaki dari orang-orang Persia. Namun ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah kemudian mencabut amanah itu dari mereka. Lalu Allah memberikan kepada orang-orang Kurdi, puncaknya kepada Salahuddin al-Ayyubi dan anak-anaknya. Tetapi ketika mereka juga berpaling, kemudian Allah alihkan amanah itu kepada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang kemudian disultankan di Mesir, Kudus Baibas. Kalaupun diantaranya mereka adalah orang-orang Mamlud. Tapi ketika orang-orang Mamlud ini juga berpaling, Allah memindahkan amanah itu pada bangsa Turki Utsmani dan keturunannya, khususnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Utsmaniyah ini berpaling, kemudian Allah cabut amanah itu, dan sampai hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain untuk memimpin kejayaan Islam kembali. Syekh Abu Bakar Al-Wawidah, dengan matanya yang buta karena siksaan yang didapatkan di penjara Israel, beliau pun mengarahkan wajahnya kepada majelis yang hadir sambil tersenyum dan berkata, "Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalian adalah yang belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin penjahiran agama ini. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka?" Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton sampai selesai. Semoga tahun 2024 kelak akan datang seorang mujaddid yang memberikan pemahaman akan keislaman yang sejati. Jika beliau datang dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, atau bahkan negara lain di arah timur, hanya Allah yang maha mengetahui sesuai kehendaknya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.